lapangan, pasukan disiapkan. Putih pada hari Senin 2 Oktober 2023 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Upacara memasuki lapangan, pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Agus, Kepala Sekolah SMA 1 PGRI Plus. Yang kami hormati para ibu, bapak, ibu guru, atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan adik-adik sekalian, siswa SMA PGRI 1. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan bisa hadir dalam kegiatan peringatan Hari Batik Nasional pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para penerusnya dan kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak kemudian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih ke Pak Agus, Kepala Sekolah SMA yang sudah mengundang kami untuk hadir pada upacara pagi hari ini. Dan ini upacara yang kedua sejak saya bertugas di Kecamatan Cibinong. Tugas saya di Kecamatan Cibinong mulai tanggal 3 Juni 2021, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita terkait dengan yang saya jalani mungkin barangkali bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Yang pertama, saya masuk PNS tahun 1998 dan 1998 itu baru lulus SMA waktu itu. SMA-nya di Sukabumi gitu ya. Masuk perguruan tinggi dapat PMDK di IKIP Bandung jurusan kimia. Tapi pada saat dapat PMDK ikut UMPTN, dapat di Universitas Lampung. Tapi pada saat yang bersamaan juga ikut seleksi sekolah kedinasan di STPDN tahun 98. Sempat pendidikan di IKIP Bandung selama 2 bulan, tapi alhamdulillah diterima di sekolah kedinasan di STPDN. Pikirannya adalah biayanya gratis adik-adik sekalian. Bajunya dikasih, makan tiap hari 3 kali, snack juga, bahkan dapat gaji 98 itu. Jadi ketika diterima jadi mahasiswa, langsung dapat gaji golongan 2A, kurang lebih 200 ribuan waktu itu. Sampai dengan selesai, alhamdulillah. Bahkan di tahun 2001, di tahun ketiga, saya dapat gaji lebih dari 1 juta, alhamdulillah, luar biasa. Ini kenikmatan yang luar biasa. Lulus dari STPDN ditempatkan di pemerintah Kabupaten Bogor, selang 1 tahun kemudian dapat tugas belajar ke Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi, jurusannya Perencanaan dan Kebijakan Publik. Lanjut, selesai dari Universitas Indonesia, lanjut ke Universitas Satyagama, ngambil S3. Selesai di tahun 2008, jadi usia 28 tahun sudah bergelar doktor gitu ya. Alhamdulillah. S2-nya harusnya 3, karena selesai S1 tahun 2002, saya daftar di IPB, diterima di Magister Manajemen Agribisnis, tapi tidak dilanjut. Nah, yang satu lagi selesai di Setiami, selesai tahun 2005. Kemudian pendidikan S3 yang kedua saya selesaikan di tahun 2019 dari Universitas Pajajaran. Alhamdulillah, jadi 2 gelar S2, 2 gelar S3, adik-adik sekalian. Bukan untuk menyombongkan diri, ingin memotivasi adik-adik sekalian bahwasanya yang hadir pada kesempatan kali ini, saya pernah hadir di sini terkait dengan kreativitas adik-adik, bahasa Inggrisnya bagus, ada yang bahasa Mandarinnya juga bagus gitu ya, termasuk kreativitas lainnya. Jadi saya berharap yang hadir pada kesempatan kali ini bisa sampai pendidikannya ke jenjang S3 gitu ya. Amin. Allah sudah menjanjikan bahwasanya akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu gitu ya. Dan kita tidak dewasa ini tidak lagi bersaing dengan orang-orang kita, tapi juga orang-orang yang dari luar gitu ya.
kita sudah masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Jadi orang-orang ASEAN bisa masuk dan keluar Indonesia, bahkan kita pun bisa masuk ke negara-negara ASEAN dengan bebas. Dari pengalaman pendidikan kemudian masuk ke pemerintahan daerah, alhamdulillah dapat amanah di tahun 2009 jadi Kasubit Disiplin Pegawai. Dari situ bergeser di 2012 menjadi Kasubit Diklat Struktural, dan di usia 33 jadi Kepala Bidang Formasi Pegawai. Kemudian tahun 2019 jadi Camat Rumpin, 2 tahun di Rumpin bergeser jadi Camat Cibinong. Bukan yang paling sukses, karena teman saya di usia 31 tahun ada yang jadi Bupati. Bahkan ada yang di usia 41 tahun, ada yang menjadi Dirjen di Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Cuman ada satu, saya kira berbagi pesan bagi adik-adik sekalian, bahwasanya kesuksesan itu tidak bisa kita raih dengan tenang dan biasa-biasa saja. Yang pertama, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang beragama Islam. Jadi agama gitu ya, sholat, kemudian ibadah dan lain sebagainya, itu yang terpenting, yang pertama yang harus dilakukan oleh kita. Doa itu yang paling mujarab gitu ya. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa kalau adik-adik sekalian bangun pagi jam 3, 2/3 malam gitu ya, maka doa-doanya akan dijabah. Dan kalau adik-adik sekalian sholat tahajud, sholat hajat, apalagi ditambah dengan sholat taubat, maka ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kesulitan dalam melaksanakan studi, kesulitan dalam pekerjaan, itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan, insya Allah diijabah gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya pribadi adalah kita taat dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua atau guru-guru kita. Jadi saya ingat 1998 itu kedua orang tua saya ingin saya masuk sekolah kedinasan. Sebetulnya saya agak pesimis dapat diterima gitu ya, karena fisik kurang kuat gitu ya, dan lain sebagainya lah, dengan berbagai pertimbangan. Tapi Allah membuka jalan bahwa apa yang kita jalankan sesuai dengan permintaan orang tua, insya Allah dibuka jalannya. Alhamdulillah dinyatakan lulus gitu ya. Itu yang saya ulangi lagi di pendidikan beasiswa yang kedua, S2 gitu ya. Jadi orang tua mendorong saya untuk masuk perguruan tinggi negeri waktu itu. Dan alhamdulillah bukan hanya bisa menjalankan S2, tapi juga dapat beasiswa, dapat pendidikannya gratis gitu ya, ditambah uang saku, beli buku dan lain sebagainya. Jadi banggakan kedua orang tua kalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian gitu ya. Itu yang harus kita perbuat. Yang kedua, kunci kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Jangan kecewakan orang tua. Kalau yang sudah tiada, berikan doa yang terbaik bagi orang tua kita. Karena yang sudah tiada tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengharapkan doa dari anak-anaknya. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, adik-adik sekalian, 2012 saya ikut gabung di lembaga penelitian. Di situ ada 3 profesor, ada 7 doktor gitu ya, dari berbagai bidang. Saya masuk di bidang pemerintahan atau otonomi daerah. Dan ada kunci yang saya dapatkan lagi dari para profesor, bahkan ada yang menjabat jadi dirjen di Kementerian Pertanian waktu itu. Yang harus kita lakukan dan perbanyak adalah banyak pertemanan dan persahabatan. Ya, dengan pertemanan dan persahabatan, seringkali kita diangkat, kita dipromosikan itu karena pertemanan dan persahabatan. Seringkali tugas-tugas kita jalan dengan baik dan cepat itu dibantu oleh teman-teman kita. Jadi jangan perbanyak permusuhan seperti yang terjadi belakangan ini, yang di Cilacap atau Banyumas gitu ya.
gara-gara rebutan pacar gitu ya. Kalau adik-adik sudah mapan, sudah sukses, jangankan 1, 4 pun pasti datang gitu ya. Nah jangan khawatir. Jadi jangan banyak kebencian dan lain sebagainya seperti yang sedang terjadi, termasuk perkelahian antar pelajar. Ini yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi saya yakin SMA PGRI Plus punya banyak ekstrakurikuler, punya banyak mata kuliah, mata pelajaran yang padat sehingga agak sulit untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bukan berarti tidak ada potensi, tapi saya yakin potensinya bisa diredam. Nah ini yang kami harapkan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa disiplin adik-adik sekalian. Jadi yang saya dapatkan dari lembaga penelitian tadi, yang sudah profesor, yang sudah jadi dirjen itu, dia selalu berdisiplin dan tanggung jawab gitu ya. Kalau diundang jam 7 sebelum jam 7, 6.30 atau jam 6 sudah datang gitu ya. Jangan sampai orang menunggu kita. Nah ini yang saya dapatkan. Dan yang berikutnya adalah tanggung jawab ini juga. Jadi kalau diserahi tugas, maka laksanakan dengan tuntas, dan kalau bisa memuaskan, maka hasilnya akan baik bagi kita. Kemudian yang tidak luput lagi adalah integritas dan moralitas adik-adik sekalian. Jadi banyak orang pintar, tapi integritasnya kurang. Banyak orang pintar tapi moralitasnya kurang. Dan yang terpilih dan banyak yang berhasil itu yang punya kemampuan, punya banyak persahabatan, punya banyak jejaring kerja dan berintegritas dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang di luar itu hanya segelintir orang. Jangan dicontoh adik-adik sekalian. Karena kebanyakan yang tadi yang saya sampaikan, yang sudah saya dapatkan selama 25 tahun bekerja gitu ya. Nah ini mungkin itu barangkali memberikan manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Namun ada beberapa program dari pemerintah kecamatan, bahwasanya di bulan Februari kita akan menghadapi pemilihan legislatif, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan DPD. Dan kita yang sudah berusia 17 tahun diamanatkan untuk ikut serta dalam demokrasi. Dan nanti di bulan November 2024 akan ada pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Jadi kita juga diminta yang 17 tahun ke atas sudah dapat ikut berpartisipasi. Nah, kami dari kecamatan punya program yang nanti di bulan Februari berusia genap 17 tahun, warga kecamatan Cibinong, kami akan bisa datang ke sekolah untuk melakukan perekaman. Jadi adik-adik sekalian tidak perlu ke kantor kecamatan, tidak perlu ke kantor kelurahan, biar kami yang datang ke sini. Barangkali minta dibantu Pak Agus, barangkali bisa diinventarisir kira-kira yang akan genap 17 tahun di bulan Februari, 1 Februari tentunya, atau pada saat menjelang pemilihan umum gitu ya. Maka warga Cibinong maka nanti tinggal diagendakan untuk bisa melakukan perekaman. Namun sekali lagi belangko KTP-nya sangat terbatas, mungkin dilakukan perekaman terlebih dahulu, nanti diagendakan untuk penyerahan secara kolektif. Itu mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dapat kami sampaikan. Sukses terus untuk SMA PGRI Plus, semoga mengharumkan nama sekolah. Juga kalau nama sekolahnya harum, Cibinong juga akan menjadi harum, dan Kabupaten Bogor akan lebih harum lagi, dan Indonesia akan lebih maju lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan adik-adik sekalian menjadi orang-orang yang berhasil sesuai dengan minat dan bakatnya adik-adik sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji serta syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kami di tempat ini, seraya memuji dan memanjatkan doa kepadamu. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pejuang pahlawan kami yang telah berjasa kepada bangsa dan negeri ini. Maafkan segala hilaf kami. Ya Allah, ya Ghafar, ya Jabbar, Zat yang Maha Kuat, kuatkan kebersamaan kami, kuatkan persatuan kami, kuatkan semangat etos juang kami untuk meraih cita-cita mulia kami. Ya Allah, ya Hadi, Zat yang Maha memberi petunjuk, tunjukkan kepada kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, masukkan kami ke dalamnya. Perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, jauhkan kami dari jalan ini. Ya Allah, ya Alim, Zat yang Maha memberi ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang berprestasi, orang yang mempunyai dari diri yang terpuji. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan diikuti oleh Dewan Guru dan staf tata usaha. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan. Istirahat di tempat! Gerak! Pengumuman. Siap, gerak. Istirahat merdeka, gerak. Tetap di situ aja. Tetap di situ biar bagus. Karena cahaya ilahi. Majuan dikit. Biar yang belakang bisa duduk. Tetap rapi. Oke. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya mulai? Teman-teman yang belakang.
Oke, hari ini ada pengumuman prestasi mulai dari siswa, guru, kelas, ya, pengumuman kebersihan, kemudian dari akademik, non-akademik, dan olahraga, semuanya ada ya. Oke, yang pertama, juara ketiga mata pelajaran kimia SMA Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional ke-1 tahun 2023 diraih oleh Anandita Syaputri 12 IPA unggulan 5. Juara 2 News Reading in English SMA Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional ke-1 tahun 2023 Ayesa Haura 12 Pionir. Juara ketiga karya tulis ilmiah Olimpiade Sekolah PGRI ke-1 tahun 2023 Nazkia Nazida 12 Pionir. Juara pertama Matematika SMA Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional ke-1 tahun 2023 Rofif Adan Fala 12 IPA unggulan 1. Juara pertama Pidato Bahasa Inggris Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional ke-1 tahun 2023 Umar Dwi Aryotomo 12 Pionir. Kepada Bapak Dr. Rusliandi SSTP MSI ME dipersilahkan untuk memberikan selamat kepada teman-teman yang juara Olimpiade Sekolah PGRI. Kegiatan ini dilaksanakan di Palembang bulan September lalu. Mewakili Jawa Barat, ya, silakan berfoto bersama. Ya, hari ini fotonya sama semua dengan batik. Ya, foto dengan gaya kader bangsa. Ya, terima kasih. Bapak jangan duduk dulu, masih ada lagi.
Peraih medali emas nasional Outstanding Student E-Competition mata pelajaran Bahasa Inggris diraih oleh Alisa Raya Hilwana 12 IPA 2. Mendapatkan Miss Maritim Affair and Visit 2023 dan menjadi Miss Favorit Syam 2023 yang diselenggarakan oleh Millennial Entertain Naisha Yuen Raaf 12 IPA 2. Juara kedua Lomba E-Sport CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia Festival 2023 Tim 11B perwakilan oleh M. Rido Wicaksono. Juara ketiga Lomba E-Sport CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia Festival 2023. Ini juara tiganya dari pesat semua, jadi sama-sama. Tim 11A dan 10B, Ivo Hoven dan Firly Iriendra. Dipersilakan kepada Bapak Camat untuk memberikan selamat. Ini Miss Maritim mudah-mudahan nanti jadi Menteri Perikanan juga ya, seperti Ibu Susi. Ya, juara tiganya bersama ya. Selanjutnya dari guru dan karyawan. Foto dulu Pak Iwan. Ya, terima kasih. Lagi ya Pak Camat ya. Semangat. Juara 3 sepak bola PGRI Cup, turnamen sepak bola antar PGRI cabang Kabupaten Bogor. Dipersilakan untuk maju perwakilan dari tim guru dan karyawan SMA PES PGRI Cibinong. Ya. Manajernya ini Dr. Iwan Cakrayana ya. Ya, Bapak Lutfi perwakilannya. Selanjutnya juara 1 lomba praktik baik pengembangan sekolah Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional ke-1 tahun 2023. Dr. Agus Rohiman MPD. Ya, Bapak Kepala Sekolah kita ini juara 1 se-Indonesia mewakili Jawa Barat untuk praktik baik.
Ya, terima kasih Bapak Agus. Ada omongan dulu. Ada kuis dari Pak Camat. Ada kuis dari Pak Camat. Silakan Pak. Ya. Adik-adik sekalian, saya sebenarnya punya 5 buku, tapi tadi pagi dicari-cari baru dapat 3. Nah, ada kuis buat adik-adik sekalian. Ya. Yang pertama, pertanyaannya, siapa Bupati Bogor yang saat ini? Belakang. Ayo, siapa? Ayo, maju. Siapa? Sekarang gak ada bupatinya, sekarang diganti dengan PLT, Bapak Iwan Setiawan. Foto dulu. Dua lagi, masih ada. Siapa nama Camat Cibinong? Ada? Nggak apa. Ada yang tahu namanya? Ayo maju. Nggak apa. Ayo, salah nggak apa-apa. Siapa yang berani? Tadi udah disebut loh 3 kali loh. Ayo, ada lagi? Nggak ada yang berani? Ayo. Dapat contekan. Bapak Rusliandi. Oh ya. Yeay. Selamat. Satu lagi, terakhir. Siapa yang tahu nama lengkap kepala sekolah SMA Plus? Maju. Maju. Bagus, bener apa enggak nih? Salah. Baik-baik salah ya. Sampai salah sama gelarnya. Apa? Waduh. Gelarnya. Bapak Agus Dr. Rohiman MPD. Ya. Selamat. Ayo, Pak. Selamat. Enggak, terus. Iya, terima kasih Pak Rusliandi. Yang sekarang juara intern Pak. Lomba kebersihan. Oke. Juara ketiga. Lomba kebersihan SMA Plus PGRI Cibinong. 10 pionir dengan wali kelas Lariska Saptiani SPD dan ketua kelas Tuguh Tarigan. Juara 2, 10 unggulan 3 dengan wali kelas Yusi Rahmawati SPD dan ketua kelas Brandon Akila Keifasa. Juara pertama 11 IPS unggulan 3 wali kelas Diana Mustika Sari SPD dan ketua kelas Vina Nailatul Ija.
Ya, untuk penempelan urutan besok sudah bisa dilihat ya, teman-teman di urutan keberapa kelasnya. Semoga setiap harinya semakin baik, semakin bersih. Ya, terima kasih Ibu Wali Kelas, Bapak Camat, dan Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, public speaking dari bahasa Inggris. Ya, dipersilakan Bapak untuk duduk kembali. Public speaking bahasa Inggris. Yang pertama oleh Yasmin Mutia dari kelas 11 Pionir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To Honorable Mr. Agus Rahiman MPD, and to Honorable to all the teachers and the staff, and to all my beloved friends. So before we start, I want to introduce myself first. My name is Yasmin Mutia Nafisa, and I'm from 11 Pioneer. And today I want to talk about bullying. Bullying is ever prevalent topic that, whether or not we believe it, has existed since the beginning of time, both animals and humans. It is a score of nature where the weak are forced out of the society, or a pack where we as humans are violated both in physical and mental way. It's a specific character that can exist in every one of us, and as we are capable of it. Therefore, there must be a cause. It could start with anything, even as small as dropping a pen in front of the teachers and being mobbed by the teacher for being clumsy. Bullying, in a sense, is hard to stop, as it requires a sympathy and understanding of both parties. It's nearly impossible to stop it. Even with the modern media and the spread of positivity that exists throughout our school, we still experience this conundrum. Therefore, in this peril of time, we have to find a solution to stop it. But how do we prevent bullying? There are a complex answer, and with many forms of factors. The improvement needs to be made by both the bully and the victim. One of the ways we can stop the bullying is to model it throughout our education from the young. I have firm belief that education and upbringing is considered to be one of the major factors which cause bullying. So a loving family and a good education that preach about friendliness and good morals can lead us toward the better and brighter society. As I believe is wrong in any form, we all must stand up for it. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Yasmin. Ya, talk about don't bullying ya. Jangan membuli ya, karena efeknya itu bahaya banget. Oke, selanjutnya yang kedua dari seseorang yang tampan nih, Masya Allah ya. Udah siap? Videoin dong semuanya ya. Oke, kita panggilkan Carlo Malik 12 unggulan 3. Dipersilakan.
Ayo buka maskernya. Mau di-upload kan? Ini gantengnya udah kayak pas pampres. Ini. Awas. Ya, maskernya buka. Lagi flu, Bu. Enggak apa-apa. Meler. Buka. Buka. Meler, Bu. Enggak kelihatan. Apa? Di sini kan, Bu. Banyak fansnya Carlo. Maskernya dibuka. Ya, enggak apa-apa. Ayo buka. Buka. Lagi meler, merah banget. Buka. Lagi flu, enggak enak. Enggak kelihatan dong mukanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's give it to Allah Subhanahu wa Ta'ala, and don't forget to be loved to Prophet Muhammad SAW for his good deeds. And also I would like to say thank you to Principal of SMA Plus PGRI Cibinong, Dr. Agus Rohiman, teacher, staff, and also with all my friends in this morning. I would like to tell about the reason why I stand in front of you. I stand in front of you is because I said a bad word. Well, when I was joking with my friend Seno, we talk about funny things, and when I've got angry because of his action, I don't even realize when I said a bad word. So my maker give me a punishment. The moral story of my experience is force yourself to say a good word. For example, if you graduate, said Alhamdulillah. If you're surprised, said Astagfirullah. It will make you a better person. I think that's all for me. Before I close my speech, I want to say thank you to my English teacher, Memika, to forgive me opportunity or punishment. And thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Carlo. GWS ya. Nanti kalau udah sehat boleh maju lagi, nggak usah pakai masker. Doain kalau ada yang sakit, doain cepet sehat. Oke, teman-teman kelas 12, ini mumpung pakai bajunya beda, kita foto bersama yuk. Nanti biar bisa dipakai, dipajang buat pelepasan. Barang, udah ada belum foto bareng-barengnya? Ya, foto bareng-bareng dulu, abis itu langsung ke, kan udah per kelas nih dirinya, nanti wali kelas aja yang nyamperin ya. Oke? Ya, silakan. Ini belum bubar ya. Silakan, siap gerak. Aba-aba akan diatur oleh siapa nih? Di atas. Oke, nanti ada yang di atas ya, ngeliatin. Kelasnya nanti per kelas ya? Ntar per kelas. Mana juara berapa kamu? Semua menghadap ke gedung pembelajaran 2. Teman-teman wali kelas 12 ikutan foto. Ya, yang sebelah sana jangan bertumpuk, ke sini semua. Semuanya menghadap
gedung pembelajaran 2. Ya. Simbol-simbol tangannya yang sopan ya. Munduran, biar agak bagus. Munduran guys, munduran. Di tengah-tengah lapangan. Lihat bawahnya. Lem mineral kelihatan setengah. Pesawat kelihatan setengah. Di belakang dekat pos masih lega. Yang sana belakang dekat pos masih lega. Udah belum Pak Sadan? Yang di atas turunan. Nah, tengah-tengahnya isi biar bagus. Nggak bisa. Ya, simbol-simbol tangannya yang baik ya. Gini aja lah yang standar. Teman-teman yang sebelah sana jangan maju lagi. Ini nih yang sebelah sini isi. Nih yang unggulan sama IPA. Kok belakangnya kosong ya? Udah? Ya, menghadap ke kamera dulu. Kamera mana? Yang ini. Ya, kamera ini. Kamera yang ini. Simbol-simbol yang bagus. Indra, agak mundur lagi Indra. Oke. Ya, siap. 1, 2, 3. Simbol-simbolnya yang bagus. 1, 2, 3.
Kader bangsa. Gak apa-apa di atas kader bangsa guys. Tangannya gak ada yang lain. Ditandain ya. Kader bangsa, kader bangsa. Kader bangsa. Nih parah nih ditandain ya. Kader bangsa. Disebut namanya nih, Ibu kenal nih. Nah. 1, kader bangsa. 1. Kader bangsa. 2, 3. Udah silakan foto per kelas masing-masing. Tunggu guys. Di absen guys, di absen. Kelas 12 pionir silakan. Ke Ibu Tri. Tuh dipanggil. Unggulan 1 rapihin dulu, jadi pas masuk langsung sudah rapi ya. Ya, kelas 12 pionir mana lagi? Oke, sudah. Teman-teman mundur dulu yang dekat area foto. Ya, 12 unggulan 1 siap-siap di sini. 12 unggulan 1. 12 unggulan 1. Jalannya dipercepat. 12 unggulan 1. Udah yang pionir 1, 2, 3. Oke, keluarnya ke sana. 12 unggulan 1. Pionir langsung ke kelas. 12 unggulan 1 segera. Unggulan 2 silakan uji formasi. 12 unggulan 2 uji formasi, bikin formasi dulu. Unggulan 2 siap-siap formasinya dulu biar gampang guys. Ya, terima kasih. Ya, unggulan 2.
15 unggulan 3 siap-siap formasinya. Ngeliat dari atas mah berantakan pisan. Unggulan 3 siap-siap.